Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kanal Dipasena, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Didu Priyono ya. Beliau dari DKP Provinsi Lampung bidang pangan, penguatan budidaya dan daya saing ya. DKP Provinsi Lampung. Kita akan bincang-bincang 20-30 menit ke depan dengan Mas Didu tentang apa yang beliau lakukan hari ini di Pertambakan Dipasena. Selamat datang Mas Didu. Selamat datang. Berangkat jam berapa? Wih, pagi kita Pak. Jam 3 subuh kita sudah berangkat. Luar biasa. Betul ya? Luar biasa perjalanan. Kegiatan juga lagi full ya? Demi teman-teman di Pasena Pak. Siap. Alhamdulillah. Ya Mas Didu, apa yang dilakukan tim? Berapa orang di sini? Kami dari Bandar Lampung berlima ya. Apa yang dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan? Jadi ini salah satu program untuk membantu teman-teman pembudidaya udang khususnya di Dipasena terkait peningkatan jaminan mutu. Peningkatan jaminan mutu. Betul. Jadi udang itu merupakan salah satu komoditas unggulan, salah satu jenis komoditas untuk ekspor. Nah, di satu sisi ekspor negara-negara pengimpor, negara-negara buyer itu mereka punya standarisasi masing-masing. Kayak UE, Uni Eropa itu punya standar masing-masing. USA punya masing-masing sendiri, Japan sendiri, Australia sendiri, dan mereka itu sangat konsentrasi terhadap jaminan mutu. Jadi produk-produk perikanan bukan hanya perikanan saja, segala produk terutama perikanan yang masuk ke negara mereka itu harus sesuai dengan standarisasi mereka. Salah satunya jaminan mutu. Jadi Indonesia ini memiliki suatu sistem jaminan mutu keamanan pangan hasil perikanan. Itu dari hulu ke hilir. Jadi yang pertama itu CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Nah, CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Jadi CPIB itu menangani dan memproduksi itu bibit-bibit ikan yang berkualitas dan unggul. Dari bibitnya. Betul. Sehingga apa? Sehingga dalam kita nanti berbudidaya, produk yang kita hasilkan itu dari benih unggul. Mulai dari benihnya unggul. Dari benihnya. Jadi misalkan kalau pembudidaya yang ada di sini, ketika nanti membeli benur, itu tanyakan kepada penjualnya, benur yang saya beli ini punyakah sertifikat CPIB, cara pembenihan baik? Nanti kita akan telusur nih, ini produknya si A, dari benur si A, hatchery A, ada nggak sertifikat CPIB-nya? Nah, kalau sudah ada CPIB-nya ditunjukkan, itu berarti dia sudah memenuhi jaminan mutu. Jadi benihnya udah unggul, sudah terjamin. Sudah ada jaminan, sudah tersertifikasi ya. Betul. Nah, ketika pembudidaya di Dipasena ini, ketika dia pembesaran, kemudian untuk dia jual udangnya ke pengepul misalkan, atau ke cold storage atau pengepul, itu kalau produknya diekspor, udang itu diekspor, itu mensyaratkan yang dibeli adalah pembudidaya yang memiliki sertifikat CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Cara budidaya IB. Kalau tadi CPIB. Betul. Itu bibit. Iya. Kalau yang untuk pembudidayanya, pembesarnya itu CPIB. Betul, hasil produksinya. Hasil produksinya itu CPIB. Nah, terutama teman-teman di Dipasena ini wajib memiliki CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat cara budidaya ikan yang baik atau CBIB tadi, itu benurnya harus punya sertifikat CPIB. Jadi keberlanjutan. Nah, termasuk di CPIB ini yang kita nanti akan bahas terkait benur, pakan, obat-obatan, semuanya itu harus sesuai dengan standar. Ya, standar kita adalah cara budidaya ikan yang baik itu. Nah, setelah kita panen, kita jual ke pengepul atau cold storage sebelum diekspor. Pengepul udang dan cold storage itu UPI itu unit pengolahan ikan itu harus memiliki sertifikat cara pengolahan dan penanganan ikan yang baik.
pengolahannya juga harus sertifikasi juga. Harus. Jadi jaminan mutu itu rentetannya banyak. Pengolahan ini apa namanya? CPPIB. CPIB juga. Cara kalau tadi pembenihan, kalau ini pengolahan. Pengolahan dan penanganan. Jadi S-nya dari mana? Jadi misalkan kita telusuri, misalkan nih banyak ibu-ibu, apakah dia yang rambutnya panjang itu pakai tutup enggak supaya rambutnya enggak jatuh? Terus kemudian pakai sarung tangan enggak? Jangan-jangan nanti dia pakai tangan telanjang, di tangan sabunnya kena di situ, itu enggak boleh. Jadi memang negara-negara bayar itu sangat sensitif, ketat ya. Iya, sangat ketat sekali untuk produk yang masuk ke negara mereka, betul. Mutunya. Jadi dari pembenihan, pembudidaya, terus pengolahannya juga harus sesuai dengan standar-standar mutu yang ditentukan. Gitu. Iya. Itu kan kalau kita lihat kepentingannya kan kepentingan konsumen. Betul. Ya kan? Betul. Bahwa ini muaranya kan standar yang kita ingin melindungi konsumen dari produk-produk yang kita hasilkan. Nah, ini ada dampak positif juga nggak bagi petambaknya sendiri misalnya? Kan mau nggak mau juga ini ada beban-beban biaya kalau kita melakukan standarisasi ini. Nggak masalah sebenarnya. Di biaya pun nggak ada masalah. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Justru dengan kita menerapkan standar itu, ya insya Allah hasil budidaya kita akan baik. Contohnya di dalam CBIB salah satu standarnya adalah lokasi yang digunakan itu hanya untuk budidaya ikan dan udang. Tidak boleh ada hewan lain atau ternak lain. Kenapa? Misalkan dia memelihara ayam di dekat kolam, iya, atau kambing. Ya. Kotoran hewan tersebut kalau masuk ke dalam kolam itu kan bisa menimbulkan apa? Kualitas airnya menurun, penyakit datang, produksi menurun. Jadi itu juga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap produksi mereka ya, kan keberhasilan budidaya. Betul. Contohnya bibit unggul, pasti produksinya bagus sama yang tidak. Terus manajemen kualitas air. Dalam kita meningkatkan kualitas air, kita menggunakan produk apa? Probiotik yang digunakan seperti apa? Karena kan kawan-kawan pembudidaya kan mikirnya gini bahwa standarisasi itu mau tidak mau menambah kos dalam budidaya karena butuh standar dalam kegiatan-kegiatan mereka ya, baik itu budidayanya ya kan, terhadap lingkungannya, termasuk juga produk-produk yang diberikan udang juga itu kan harus terstandarisasi dan itu kan butuh dana ya kan. Dan mungkin salah satu keberatan kawan-kawan tidak mengikuti itu di samping informasi yang belum sampai ke mereka pentingnya kita punya sertifikasi sistem jaminan mutu itu belum nyampe juga ke mereka. Tapi kesalahannya itu mungkin. Tapi saya tadi menarik bahwa dengan kita melakukan sistem jaminan mutu ini juga secara tidak langsung akan memperbaiki sistem budidaya kita. Betul. Sekarang istilahnya seperti ini. Kita dalam berkendara berlalu lintas. Yang kita mengendarai kendaraan bermotor, kita mengendarai mobil kecil, kita mengendarai bus, kita mengendarai truk tronton, itu safety-nya, sistem keamanannya itu berbeda-beda. Yang pakai motor kan nggak ada safety belt nih, pakai helm. Sama. Jadi nanti yang untuk tradisional, sistem cara budidaya ikan baiknya disesuaikan. Iya. Tidak juga dipaksakan. Nggak terlalu dipaksakan. Intinya apa? Intinya adalah bahwa di situ ada niat dan kemampuan untuk memperbaiki cara kita berbudidaya ikan yang baik sesuai dengan standar. Nah, itu aja. Itu di situ. Betul kuncinya. Kalau kita tidak sesuai dengan standar, ya risiko tanggung sendiri. Begitu. Jadi standar itu memang sudah disusun untuk memperbaiki hasil produksi, kesejahteraan, dan meningkatkan produksi. Betul. Dan kesadaran itu sebenarnya yang penting ya. Karena tadi juga Ketua P3GW sarankan saya untuk hadirkan Mas Didu ini untuk biar masyarakat anggota P3GW itu ngerti gitu. Betapa pentingnya gitu kita punya standarisasi tentang budidaya. Betul. Dan ini memang perlu disosialisasikan. Oke. Ya. Jadi memang salah satu standarnya kita ber-CBIB itu salah satunya ber-NIB. Apa itu? NIB. NIB. Iya, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Nah, ini baru ini. Semua pelaku usaha bukan hanya di sektor perikanan aja,
itu wajib memiliki NIB, dan itu fungsinya sangat banyak. Apa saja? Jadi nanti kalau kita mengajukan KUR itu harus menentukan NIB. Kita dalam berkelompok, berkooperasi harus ada NIB. Iya, banyak nanti kegunaan NIB itu. Itu salah satu kebijakan dari pemerintah juga. Untuk apa? Untuk mengakses warga masyarakat usahanya apa sih? Oh, legalitas sebuah usaha. Betul. Legalitas dasar ya. Betul. Luasannya berapa? Butuh bantuannya apa? Kan bisa dilihat dari situ nanti. Dan itu juga nanti ke depan juga. Ini bagian syarat dari CPIB ya. Betul. Karena jadi yang mau mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat CBIB itu wajib memiliki NIB. Dan sekarang semuanya sistem online. Betul. Jadi tidak menjadi susah, berat pikirannya itu enggak, itu ini mudah saja asal kita mau gitu. Betul, asalkan ada kemauan itu tadi saya bilang. Inamal amalu biniyat. Siap. Pakai HP sendiri pun biasa. Kalau kita bisa Jadi nggak perlu minta biro jasa atau apalah. Kita pakai dana tambahan untuk itu nggak. Bisa kita akses sendiri. Bisa akses sendiri. Kalau misalnya kita nggak bisa HP Android atau apapun, bisa lah minta bantuan tetangga atau anak tetangga yang punya smartphone. Atau nanti datang ke P3W, bantuan juga bisa. Iya bisa gitu. Dibantu. Kalau nggak rame-rame kan malah asik nih ngopi bareng gitu kan. Iya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kami kesini salah satunya adalah bagi teman-teman dari pembudidaya yang belum memiliki NIB, antusiasme untuk mendapatkan CBIB itu sangat besar. Cuman begitu kami telusur, Pak, ternyata mereka banyak yang belum ber-NIB. Saya juga baru dengar ini. Kira-kira Bapak sudah ber-NIB belum? Jadi kalau CPIB kita udah lama ya, udah hampir 6 tahun 7 tahun ini kemarin sudah masuk kan. Kalau CBIB mempersyaratkan NIB ini baru tahun ini Pak. Iya betul, pantas kan ya. Saya dengar juga berarti. Liku-likunya luar biasa. Bapak mau ganti PLN pun, misalkan tadi saya dengar sih informasinya alih daya, itu Bapak harus mendaftarkan NIB juga. Iya. Iya, kemungkinan besar misalnya kan kawan-kawan di sini kan ingin mendapatkan PLN yang untuk alih daya. Bukan hanya sekedar alih daya, tapi posisinya itu sebagai usaha. Iya harus NIB. Iya kan? Pasti ya pakai NIB. Betul. Lu usaha apa kalau nggak ada bukti kau usaha kan? Betul. Nggak bisa juga kita cuma foto-foto tambah doang. Iya. Legal formalnya NIB. Betul. Koperasi pun butuh NIB, kelompok pun nanti butuh NIB, CV perusahaan semuanya butuh. Itu dasarnya kita berusaha. Nah makanya tadi kami sama teman-teman, yang belum punya NIB, ayo kita daftarkan NIB supaya apa? Supaya kita mempercepat pekerjaan kita. Setelah semuanya ber-NIB, tinggal kita akan menjadwalkan waktu kita kapan yang siap untuk disertifikasi CBIB. Nah akhirnya tadi kami kasih tahu kisi-kisinya supaya untuk lulus CBIB seperti apa. Yang pertama sumber air. Sumber air itu apakah ada cemaran, apakah kualitas airnya bagus. Nanti kan ada salah satu syaratnya pernah dicek kualitas airnya di lab manakah, atau cukup pakai pH atau pakai apa. Terus kemudian lokasinya itu harus bebas dari banjir. Tapi kalau saya yakin untuk di sini kan memang lokasi udah aman dan tertata rapi dari dulu. Nah itu nggak masalah lah. Nah terus yang kemudian termasuk benih itu harus ber-CBIB. Terus kemudian penggunaan pakan, obat kimia dan bahan berbahaya. Nah salah satu obat-obat ini yang paling krusial. Ya betul. Iya, jadi obat dan pakan yang digunakan itu harus dan wajib memiliki nomor register KKPRI atau DKPRI. Jadi lihat aja di kemasannya. Kalau ingin menggunakan obat tersebut, harus dilihat kemasannya. Lihat kemasannya. Kemasannya ada tulisannya apa? Nomor KKPRI. Nomor KKPRI. Iya, atau nomor DKPRI. Sekian. Nah, kalau sudah ada ini aman. Itu berarti ada legalitasnya. Sudah ada legalitas produknya. Betul. Itu pun masih ada yang dipalsu. Itu pasti bisa dilihat dari kemasannya. Jangan obat ikan, obat manusia juga banyak yang palsu. Bisa palsuin. Apalagi cuman itu ya. Nah, jadi dilihat aja biasanya kemasannya berbeda, warnanya berbeda. Iya. Makanya belinya memang dari distributor atau agen pakan, agen obat yang di sini memang benar-benar terpercaya. Ya karena di Pasena ini kan sejak kemandirian itu luar biasa, semuanya masuk. Semua masuk ya. Betul. Dan semua ngomong kecap semua ya kan. Nomor 1 semua, punya saya nomor 1, saya nomor 1, nomor 1. Itu pentingnya satu pintu. P3W ini harus bisa membackup. Satu pintu dalam apa itu?
semua hal. Jadi hal. P3W bisa menjadikan bahwa P3W ini adalah salah satu induk. Hmm. Induk, ayah, payung dari semua pembudidaya yang dari sini. Jadi ketika mereka ada masalah, ada apa-apa, mereka ada tempat untuk mengadu, ada untuk tempat bersandar. Nah, inilah kedepannya saya berharap P3W ini semakin maju, bukannya sekedar perkumpulan, tapi bisa menjadi apa? Perusahaan bisnis. Untuk apa? Ya untuk kesejahteraan kita semua. Nah, nanti apa kedepannya? Jadi ketika P3W akan besar, tumbuh besar, kita bisa memasarkan sendiri produknya sendiri, menjadi perusahaan dagang atau perusahaan bisnis. Kita akan mengelola di bawahnya. Kasih kesempatan lah di kampung-kampung itu mengelola manajemen sendiri, tetapi tetap kontrol saham terbesar aja ada di P3U. Modalnya dari mana? Usahanya bentuk apa? Bisa nanti koperasi-koperasi atau usaha dagang. Modalnya bisa aja saham dari Bum Kampung masukkanlah ke koperasi tersebut. Jadi ketika per kampung itu memiliki usaha bisnis sendiri, ini pasti akan maju. Nah, barang yang mereka suplai dari mana? Dari P3UI. Semua produk yang mau masuk ke koperasi harus P3UI dulu. Aman. Tujuan kita adalah mengkontrol untuk meminimalisir hal-hal yang tersebut. Betul, termasuk pakan, obat-obatan, benur yang sertifikasi. Dan P3W terbuka terhadap semua agen, terhadap produk, apapun terbuka. Tidak menutup diri hanya satu. Betul. Monopoli. Iya. Kita silakan masuk, tapi lewat P3W. Monggo silakan. Siap, gitu iya. Keren kan? Mantap. Mudah-mudahan ini terwujud didengarin. Amin. Ini cita-cita saya pribadi sebenarnya. Siap, usulannya menarik. Iya. Terus apa lagi yang dilakukan hari ini selain kegiatan CPIB yang di sini? Kegiatan apa? Tadi saya lihat ada di Pak Sena Makmur tadi. Kami sempat menyalurkan bantuan berupa alat sedot air sama kincir. Alkon itu ya? Alkon, iya. Kincir. Jadi untuk kelompok Pokdakan namanya. Pokdakan ya. Pokdakan di Bumi di Pasena Makmur ya. Bumi di Pasena Makmur. Saya agak lupa tadi nama kelompoknya. Pasena Makmur ya. Jadi, nah kelompok ini nanti kelompok ini saya lihat kan tadi ada 40 orang tuh. Saya bilang ketika satu kelompok ada 40 orang, ini wajib berkembang. Kenapa? Suatu perkumpulan ketika banyak kepala itu akan susah ngaturnya. Jadi minimal untuk membuat kelompok itu adalah 10 orang. 3 ketua, sekretaris, bendahara, 3 pengelola, 7 anggota. Nah, nanti dari situ ketika sudah berkembang, istilahnya gini. Ketika kita akan mendapatkan bantuan ke pemerintah, jika hanya satu kelompok, yang dituding itu terus, kelompok ini lagi, kelompok ini lagi. Nah, tapi ketika ini sudah berkembang jadi 4, mudah-mudahan tahun depan giliran ini dapat, ini dapat, ini dapat. Akhirnya apa? Bantuan merata di semua anggota kelompok. Nah, saya berharap tadi seperti itu. Nah, salah satu syarat untuk berkumpul dalam bentuk kelompok itu wajib NIB juga kembali lagi. Iya, jadi masing-masing anggota wajib punya NIB. Kelompok wajib memiliki NIB. Nah, kelompok-kelompok yang ada di kampung tersebut, saya tadi kalau nggak salah ada 12 kelompok. Masing-masing kelompok sekitar ada 40. Kalau dipecah satu kelompok itu menjadi 4 kelompok, jadi 4 kali 12. Itu sekian kelompok. Nah, sekian kelompok ini harus ada wadahnya. Nah, wadahnya nanti kampung itu bikin koperasi itu. Nah, jadi nanti silakan berkompetisi ketika ada bantuan. Apalagi kita untuk mengadakan alat berat kan butuh koperasi nih. Jadi yang tunjuk jangan koperasi-koperasi itu aja. Kalau bisa 8 koperasi maju semua. Jadi mana yang dapat? Oh ini. Jadi tahun depan gilirannya koperasi ini. Jadi nggak persepsi orang ini terus, ini terus. Ya begitu. Cuman tetap manajemen semua proposal harus persetujuan P3W sebagai pemangku kebijakan, sebagai orang tua asuhnya di sini. Jadi tetap satu pintu. Kembali lagi. Nah nanti pengelolaan bisnis dan manajemen bagaimana? Nah, misalkan contohnya tadi tuh, untuk Alkon dan Kincir, kalau dibagi untuk 40 orang, itu nggak cukup. Mereka bertanya kepada saya, bagaimana cara pengelolaannya supaya adil? Sekarang gini aja, barang ini tidak bisa dibagi. Kalau misalkan kita lelang bagaimana? Kalau saran saya, supaya adil, kita lelang. Lelang dari kelompok itu. Betul, tidak boleh keluar kelompok. Siapa harganya paling mahal monggo. Tetapi uangnya masuk ke kas kelompok. Jadi semua bisa menikmati uang hasil penjualan itu. Disimpan pinjam kah? Atau untuk biaya operasi yang lain kah? Atau untuk beli snack, makan minum ketika pertemuan kah? Itu akan lebih adil. Tinggal siapa yang itu boleh aja kan? Boleh saja. Tidak melanggar itu kan? Boleh saja, asal bantuan itu jangan dijual. Jangan dijual. Kesepakatan mereka dan hanya untuk kepentingan mereka di situ.
Itu kalau saya rasa begitu. Untuk Semua. untuk menghindari sakit hati karena kurang tadi ya. Betul, ada yang nggak kebagian. Nah, gitu. Oh, kok dia saya enggak. Betul. Nah, terus itu misalkan koperasi mendapatkan suatu alat berat misalkan, ya sudah, tinggal operasiannya adalah disewakan aja. Siapa yang memanfaatkan, sewakan. Bagi hasilnya bagaimana? Ya, dinikmati oleh betul, kelompok. sebagian ke koperasi ini, untuk penambahan. sebagian ke P3W sebagai induk. Nah, koperasi nanti bagi hasilnya apa? Ke kelompok-kelompok. Jadi akan berjalan. Perputaran bisnis itu akan cepat. Karena bagaimanapun juga alat-alat berat kan dibutuhkan biaya operasional kan. Betul. Nah, kalau salah ada satunya operasionalnya nggak bisa. betul. Jadi tinggal dipresentasi aja untuk operasional perawatan berapa, untuk bagi hasil berapa. Gitu. Bisa kok diomongkan, itu bisa didiskusikan, bisa. Ya, saya pikir ini menarik karena selama ini juga bantuan-bantuan ini kan kadang-kadang nggak efektif, ya karena pengelolaannya. Karena yang tidak lebih terkontrol. parah juga kita juga lagi sulit juga untuk mendapatkan bantuan. Akses untuk bantuan aja susah. Ada juga bantuan juga nggak maksimal hasilnya. Gitu. Saya pikir menarik ini juga. Iya. Jadi memang harus didiskusikan aja dari awal. Ya, siap. Iya, pengelolaannya bagaimana, dan itu yang saya bilang tadi satu pintu. Apa itu satu? Semuanya manajemen semua satu pintu. Dan itu kemarin yang dimaukan oleh Pak Menteri Trenggono kalau nggak salah. Dia kalau bisa sih kita satu pintu gitu loh. Cuma beliau tidak gamblang, kita tidak bisa menangkapnya. Ya, kemarin satu pintu, ya karena memang satu pintu itu dalam artian bukan monopoli ya, tapi untuk mengendalikan. Itu. Supaya kita Yang tidak lebih kecolongan. dari itu sih, termasuk Menteri Koperasi itu bagian dari tanggung jawab terhadap perbaikan infrastruktur. Itu harus ada yang tanggung jawab. Jadi kalau pelaku-pelaku usaha ini hanya sekedar jual bebas dan tidak tanggung jawab terhadap infrastruktur budidaya, mau nggak mau lama kolab juga nih tambak-tambak udang kita, karena nggak ada yang tanggung jawab. Iya. Gitu. Nah, ini penting juga satu pintu tadi itu. Betul. Dan akan terjadi persaingan. Betul. Tidak sehat. Betul. Saling menjatuhkan, Nah, itu. saling memperkaya diri sendiri. Itu salah satunya kelemahan sistem terbuka ya. Iya. Pasar bebas itu. Pasar bebas. Dialah yang kuat, dialah yang menang. Iya, betul. Walaupun kita juga ada trauma masa lalu kalau monopoli, ya kan gitu. Jadi bagaimana keseimbangan antara monopoli, ya kan, dan pasar bebas. Itu yang kita cari gabungkan. idealnya. Nah, iya. Itu titik idealnya. Kita punya masa lalu tentang monopoli, tapi kita juga tidak bisa bangkit dari sistem yang terlalu bebas begini. Itu yang harus kita cari jalan. Saya pikir ini menarik. Terima kasih Mas Dido ya. Waktu kita terbatas, tapi ini mudah-mudahan manfaat bagi Insyaallah. kawan-kawan petambak di Pasena tentang pentingnya CPIB, juga sertifikasi tentang jaminan mutu. Termasuk tadi juga ada syarat baru yaitu NIB. Apa itu NIB tadi? Nomor induk Nomor berusaha. induk berusaha. Ini penting untuk mendapatkan sesuatu hal ya sebagai legalitas usaha dari petambak. Terima kasih Mas Dido, mudah bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.